Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo adalah tiga capres di Pilpres 2024. Selain visi, misi, dan track record, kita perlu juga mengenali karakter masing-masing. Berikut ini analisanya oleh pakar mikroekspresi. Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi Rp1.000.000 jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Ya, di profilnya Pak Ganjar nih, tuanku ya rakyat. Kalau ini adalah merupakan bahasa tulis, tetapi yang membaca menggunakan intonasi yang berbeda, maka artinya juga berbeda. Saya sudah mengadakan survei kecil-kecilan gitu ya di orang-orang yang saya temui mengenai memetics yang digunakan ini, bahwa tuanku ya rakyat, tuanku ya rakyat. Jadi ini berbagai persepsi yang kemudian ditangkap oleh masyarakat. Nah, kalau kita lihat di Pak Ganjar ini yang sudah berpengalaman sebagai politisi, backgroundnya politisi ya, terus kemudian menjadi kepala daerah. Nah, yang ingin kita perhatikan adalah di momen ketika ada dialog di Muhammadiyah dan juga di Habibie Center, ini yang menjadi perhatian adalah apakah yang bersangkutan ini dengan kondisi emosional. Jadi saya tidak membahas mengenai konten yang disampaikan, tetapi bagaimana kedewasaan emosinya. Di sini ada di dua kesempatan yang berbeda ketika hadirin bertepuk tangan, maka dua kali juga di momen yang berbeda beliau mengatakan tepuk tangannya kurang semangat. Kalau tepuk tangannya ragu-ragu atau tidak semangat, ini tergantung dari narasumber yang berbicara. Nah, ini di dalam momen-momen yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini, sayangnya adalah banyak kita jumpai perasaan menggunakan perasaan atau emosinya ini dengan menyinggung dari pasangan sebelah gitu ya, atau juga dengan pemerintahan yang berkuasa. Apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar ini membuat kita ya, para pemirsa juga, kenapa hal seperti ini harus disebut. Nah, kemudian pada saat dialog di Muhammadiyah juga mengatakan mengenai Muhammadiyah yang memiliki hall yang cukup besar, tetapi di Solo ini utang begitu ya. Jadi nah, ini juga menimbulkan pemikiran tertentu dari yang mendengar ya. Dan kemudian yang ketiga adalah Pak Ganjar ini banyak sekali, kalau kita menggunakan antara thinking dengan feeling, lebih banyak menggunakan feeling daripada thinkingnya begitu. Ada kebocoran begitu. Oke, kalau kita lihat dari suasana emosionalnya, maka apa yang disampaikan oleh Pak Anies ini banyak mengatakan fakta. Artinya ketika mengatakan mengenai fakta, tidak ada kebocoran emosi yang muncul dari facial expression dan juga dari gestur yang terlihat. Kalau tadi Pak Ganjar menyinggung dari capres sebelah, kalau Pak Anies menyinggung tetapi dengan mengatakan bahwa di pemerintah pusat atau Indonesia mengalami kemunduran. Jadi tidak melihat kepada individunya, tetapi secara global. Jadi Indonesia mengalami kemunduran. Nah, itu yang disampaikan oleh beliau ketika mengatakan mengenai saya pernah menjadi kepala daerah dan ini tidak ada instruksi dari atas ke bawah. Nah, ketika mengatakan mengenai hal ini, ada mikro ekspresi yang nampak yang disebut dengan konten. Konten adalah menganggap bahwa ini suatu hal yang tidak baik, bahwa tidak ada instruksi dari atas ke bawah. Jadi yang dikomplain ya, atau yang disindir oleh beliau adalah mengenai ranah dari keputusan yang diambil oleh pemerintah di atas. Kalau Pak Anies konsisten dengan fakta dan kemudian tidak banyak emosional yang terlibat, tidak ada kebocoran. Artinya kita melihat apakah konsisten antara verbal yang dikatakan dengan non-verbalnya. Jadi kalau kita mengatakan seperti ini, kematangan emosi juga ada pada Pak Anies gitu. Jadi kita tidak melihat ada sesuatu yang agak kurang berkenan begitu ya. Ya, ini ada perubahan, sekarang kelihatan lebih fun dan sebagainya. Tetapi dalam konteks tertentu, maka baseline-nya tetap tidak berubah dengan menggunakan, kalau kita mengatakan body language ini adalah button dengan kemudian suara yang dihentak-hentak. Nah, ini tidak mengalami perubahan. Artinya, sekarang kalau memang dalam, saya memperhatikan dari ketiga paslon ini, mereka kayak bagi coupling, mana yang menunjukkan kedekatan kepada publik. Nah, di paslon nomor 2 ini, ya, Pak Prabowo, ini adalah beliau menunjukkan ya suasana yang lebih nothing tulus seperti itu ya. Tetapi baseline-nya juga tidak berubah nih gitu.